Kang Pixman mana? Udah aktif ya ini recordnya, teman-teman? Udah. Ya, bentar. Kang Pixman mana? Kang Fix mana? Bener. Sambil lanjut aja mungkin ya. Iya nanti tukar lah. Nah, gini aja. Pan sambil ini ya, sambil di chat Kang Fixman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar kita tempat. Yuk, volumenya. Cek, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, kami di sini dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai pemikiran filosofis tentang pendidikan Ibnu Miskaweh Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Rahmat El Yunusia, dan Abdul Halim Iskandar. Nah, di antaranya kelompoknya yaitu saya sendiri Firman Kurnia sebagai moderator, ada Kang Fiksma, Kang Farid Ma'ruf, dan ada juga Saudara Gipan sebagai materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama ada pemikiran filosofis tentang pendidikan menurut Ibnu Miskaweh yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, menurut Ibnu Miskaweh, pendidikan ini bertolak daripada pemikiran tentang manusia dan keutamaannya. Maka Ibnu Miskaweh ini membangun konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Nah, Ibnu Miskaweh ada akhlak. Menurut Ibnu Miskaweh, akhlak adalah suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Nah, Ibnu Miskaweh membagi asal keadaan jiwa ini menjadi dua jenis. Yang pertama ada alamiah dan bertolak dari watak. Kedua, tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Nah, setelah itu sebagai filsuf akhlak, Ibnu Miskaweh juga memberikan perhatian serius terhadap pendidikan akhlak anak-anak. Nah, menurut Ibnu Miskaweh, jiwa seorang anak itu diibaratkan sebagai mata rantai antara jiwa binatang dan jiwa manusia berakal. Nah, pada jiwa anak-anak ini, jiwa binatang berakhir sementara jiwa manusia mulai muncul. Menurutnya, anak-anak harus dididik mulai dengan menyesuaikan rencana-rencana dengan urutan daya-daya yang ada pada anak-anak, yakni daya keinginan, daya marah, dan daya berpikir. Nah, selanjutnya selain daripada pendidikan, ada juga metode pendidikannya gitu ya, metode pendidikan akhlak. Nah, Ibnu Miskaweh ini berpendirian bahwa akhlak seseorang dapat diusahakan atau menerima perubahan kepada yang baik apabila dilakukan pendidikan dengan metode dengan cara yang lebih efektif. Nah, diantaranya yaitu ada dua. Yang pertama, adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih terus-menerus dan menahan diri untuk memperoleh keutamaan dan kesopanan yang sebenarnya sesuai dengan keutamaan jiwa. Nah, yang kedua ada menjadikan semua pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai cermin bagi dirinya. Nah, dengan cara ini seorang tidak akan hanyut ke dalam perbuatan yang tidak baik karena ia bercermin kepada perbuatan buruk dan akibatnya yang dialami oleh orang lain. Nah, metodenya hanya seperti itu. Lanjut saja ya. Ada juga materi pendidikan akhlaknya. Nah, menurut Ibnu Miskaweh ini menyebutkan 3 hal pokok yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akhlak tersebut. Ya, diantaranya yaitu hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia. Dan yang kedua ada hal-hal yang wajib bagi jiwa. Dan yang terakhir ada hal-hal yang wajib bagi
hubungannya dengan sesama manusia. Nah, ketika pokok materi tersebut menurut Ibnu Miskaweh dapat diperoleh dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemikiran atau al-ulum al-fikriyah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan indra atau al-ulum al-hisiyat. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai pendidikan menurut Ibnu Miskaweh ini seperti itu ya. Jadi pada intinya Ibnu Miskaweh ini lebih membentuk sosok manusia ini kepada akhlaknya gitu ya. Karena tidak hanya Ibnu Miskaweh juga banyak tokoh-tokoh yang berprinsip atau bertujuan seperti ini juga, diantaranya yaitu ada Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana penjelasan beliau yaitu saya lebih menghormati orang yang beradab daripada yang berilmu, karena iblis pun ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Jadi untuk teman-teman semua, akhlak Ibnu Miskaweh ini lebih membentuk sosok manusia ini supaya lebih baik akhlaknya, lebih mengutamakan akhlak dibanding ilmu atau pengetahuannya. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita lanjutkan saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pemikiran filsuf tentang pendidikan menurut Al-Ghazali. Nah, yang akan dibahas oleh saudara Kang Fiksma, padanya saya persilakan, Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suaranya ada? Ada aja. Terdengar suaranya? Terdengar jelas. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pembahasan selanjutnya yaitu tokoh Al-Ghazali. Nah, pembahasan yang pertama yaitu konsep dan tujuan pendidikan. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Jadi menurutnya seorang anak itu tergantung kepada orang tua dan orang yang mendidiknya. Halo, tes. Ada suaranya? Ada Kang, ada. Ya. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan pada mendekatkan diri kepada Allah, maka akan timbul kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Nah, baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya tentang metode pendidikan. Nah, dalam rangka mewujudkan konsep pendidikannya, Al-Ghazali menggunakan metode pengajaran yang menggunakan keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri muridnya. Nah, metode demikian dapat diwujudkan dalam berbagai macam metode, antara lain metode contoh atau teladan, kedua guidance and counseling, bimbingan dan penyuluhan, tiga ada cerita, keempat ada motivasi, yang kelima ada reinforcement atau mendorong semangat. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa metode menurut Al-Ghazali diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, metode pendidikan agama, yaitu dengan menggunakan metode hafalan dan pemahaman. Sedangkan yang kedua, metode pendidikan akhlak, yaitu menggunakan keteladanan, latihan, dan kebiasaan. Baik, slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Menurut Al-Ghazali mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang harus dipelajari di sekolah, antara lain yang pertama ilmu Al-Quran dan ilmu agama seperti fikih, hadis, dan tafsir. Yang kedua ada sekumpulan bahasa, nahwu, dan makhraj serta lafaz-lafaznya, karena ilmu ini berfungsi sebagai pembantu agama. Yang ketiga ada ilmu fardu kifayah. Nah, awal ini adalah seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika,
dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada ilmu kebudayaan seperti sejarah, syair, dan beberapa cabang filsafat lain. Lalu dalam membuat kurikulum pendidikan, Al-Ghazali memiliki dua kecenderungan. Yang pertama yaitu kecenderungan terhadap agama dan tasawuf. Kecenderungan ini menurut Al-Ghazali mendapatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya dan memandangnya sebagai alat untuk menyucikan dan membersihkan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Sedangkan yang kedua yaitu kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini tampak dalam karya tulis Al-Ghazali. Dia menjelaskan bahwa ilmu itu ilmu yang tidak bermanfaat, bahwa ilmu yang tidak bermanfaat bagi manusia merupakan ilmu yang tak bernilai. Bagi Al-Ghazali, setiap ilmu harus dilihat dari fungsi dan kegunaannya dalam bentuk amaliyah. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang pemikiran Al-Ghazali terhadap pendidikan. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Kang Bitsma yang telah menjelaskan mengenai pemikiran filsuf tentang pendidikan menurut Al-Ghazali. Oke, selanjutnya di sini ada pendidikan menurut Ibnu Khaldun yang akan disampaikan oleh saudara Gifan. Padanya saya persilakan. Terima kasih kepada Firman Kurnia selaku moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan pengertian pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan merupakan aktivitas yang bersifat perenungan dan pemikiran agar jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan, akan mendorong manusia agar memiliki pengetahuan untuk kepentingan diri sendiri. Pendidikan harus disandarkan pada pengamatan dan pengalaman agar mencapai keberhasilan, kemandirian, dan keberanian dalam menghadapi kenyataan. Pendidikan dapat terlaksana dengan baik manakala di dalamnya terdapat faktor-faktor pendidikan yang baik pula. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya telah merumuskan konsep-konsep tentang pendidikan, yakni pengertian dan tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, dan hal yang sudah dialami di tengah masyarakat yang sudah menjadi suatu tabiat atau ciri khas manusia. Pemikiran Ibnu Khaldun ini sesuai dengan pemikiran para ahli pendidikan. Seperti yang dijelaskan Heri Jauhari Mukhtar, pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendidik manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki potensi atau kemampuan sebagaimana mestinya. Next slide. Nah, di sini ada metode pendidikan. Yang pertama, metode pendidikan dalam hubungannya dengan proses mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Ibnu Khaldun menganjurkan agar para pendidik mengajarkan ilmu dengan metode yang baik dan mengetahui faedah yang digunakannya. Di sini ada 5 poin. Poin A itu Ibnu Khaldun bahwa mengajarkan pengetahuan kepada pelajar hanyalah akan bermanfaat apabila dilakukan dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak, dan sedikit demi sedikit. Semuanya dilakukan secara kontinuitas atau berkelanjutan. Poin B, selain dengan berangsur-angsur, Ibnu Khaldun juga menyarankan agar peserta didik mengulanginya supaya ilmu tersebut benar-benar telah dikuasainya. Poin C, dalam memperoleh ilmu pengetahuan, Ibnu Khaldun juga menyarankan agar ilmu tersebut tetap melekat dalam poin D. Dan metode yang paling tepat untuk mencapai kebiasaan tersebut adalah dengan metode diskusi menurut Ibnu Khaldun. Metode ini yaitu cara mampu menerjemahkan, menjernihkan persoalan dan menumbuhkan pengertian. Lalu poin E, yang terakhir, dalam proses belajar Ibnu Khaldun juga menyarankan agar memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami dan jelas oleh peserta didik. Next slide. Nah, di sini ada materi pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu dasar Islam yang bersumber dari Al-Quran meliputi
sebagai berikut. Pertama, ilmu-ilmu filsafat. Manusia memperoleh ilmu-ilmu itu melalui kemampuannya untuk berpikir yang sudah merupakan watak baginya. Ilmu-ilmu ini terdiri dari logika, ilmu alam atau fisika, medis, pertanian, metafisika, tentang tenung, sihir, jimat-jimat yang tertulis dalam huruf alfabetis dan alkemi, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, misalnya geometri dan aritmatika. Yang kedua, ilmu-ilmu tradisional, al-ulum an-naqliyah al-wadiyah. Dasar dari ilmu tradisional ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu tersebut terdiri dari Al-Quran, tafsir dan tajwid, ilmu hadis, ilmu fikih, teologi, dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Next slide. Nah, di sini ada pengertian pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia menganggap bahwa pembentukan kepribadian sebagai target penting dari tujuan-tujuan pendidikan, bahwa seseorang dapat mencapai kebesaran di dunia dan akhirat kecuali mereka memiliki kepribadian yang baik. Seseorang yang memiliki kepribadian baik adalah orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Karena Nabi merupakan contoh pengamalan dari Al-Quran dan hadis, sehingga dalam proses pembentukan kepribadian siswa harus diperkenalkan dengan kehidupan Nabi. Pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan upaya pembinaan pribadi muslim sejati yang bertakwa, baik sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi. Menurutnya, upaya ini terrealisasikan manakala proses pendidikan bersifat integral, yang mampu menghasilkan manusia yang lebih berkualitas. Untuk menciptakan peserta didik yang demikian, maka sumber ilmu pengetahuan Islam hendaknya dijadikan landasan metodologis dalam kurikulum dan bentuk pendidikan yang dilaksanakan. Adapun kunci untuk meningkatkan kemajuan umat Islam adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis, mengarahkan umat pada pemahaman ajaran Islam secara komprehensif dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Next slide. Lalu di sini ada materi pendidikan. Di dalam Muhammadiyah, pendidikan agama dan pendidikan umum dipadukan sedemikian rupa dengan tetap berpegang kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Selain kitab-kitab klasik berbahasa Arab, kitab-kitab kontemporer berbahasa Arab juga dipelajari yang dipadukan dengan pendidikan umum. Dalam pelaksanaan pendidikan yang terkait dengan penyempurnaan kurikulum, Ahmad Dahlan memasukkan materi pendidikan agama dan umum secara integratif kepada lembaga pendidikan sekolah yang dipimpinnya. Materi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Al-Quran dan Hadis, membaca, menulis, berhitung, menggambar. Materi Al-Quran dan Hadis meliputi ibadah persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian kebenaran Al-Quran dan Hadis menurut akal, kerjasama antara agama kebudayaan, kemajuan peradaban, hukum kausalitas perubahan, nafsu dan kehendak, demokratis dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamika kehidupan dan peranan manusia di dalamnya, dan akhlak. Mungkin cukup sekian tentang pendidikan oleh Ibnu Khaldun dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Kiflan Mujib yang telah menjelaskan mengenai pendidikan menurut Ibnu Khaldun dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mengenai pendidikan menurut Rahma El Yunusyah yang akan disampaikan oleh Kang Farid. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jelas ya suaranya ya? Jelas, Kang. Siap, terima kasih. Sebelumnya saya tidak akan terlalu lama on cam ya, karena takutnya tadi berdasarkan gladi rasik gitu, suka keluar gitu, makanya jadi tidak akan terlalu lama untuk on cam-nya. Nah, mohon maaf ketika misalnya ada penjelasan saya, ada yang tidak
bersependapat dengan kawan-kawan semua, boleh komentar nanti di kolom komentar ya. Dan apabila ada kesalahan, saya dalam menerangkan. Nah, saya sekarang akan menerangkan tentang pemikiran filosofis Rahmah El-Yunusiyah. Pemikiran diantaranya yaitu meliputi konsep tujuan pendidikan dan analisis pemikiran. Nah, konsep dan tujuan pendidikan. Sebagai seorang perempuan, sekalipun akan berperan sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga memilih tanggung jawab sosial atas kesejahteraan masyarakat. Saya matiin dulu kameranya, takutnya nanti keluar lagi. Perempuan juga memiliki tanggung jawab sosial atas kesejahteraan masyarakat, agama, dan tanah airnya. Begitulah menurut pendapat Rahmah. Ia seorang ulama besar yang otodidak, yang dikenal sebagai pendidik dan tokoh pembaharu sistem pendidikan Islam model surau dengan diniyah school-nya. Perlu digarisbawahi, ketika Rahmah adalah seorang ulama besar yang otodidak, bukan berarti dia tidak mempunyai guru mursyid. Tetapi dia adalah seorang anak ulama besar, ulama yang jadi tokoh masyarakat yang terkenal pada zamannya. Sedikit mengulas tentang pribadinya, bahwa Rahmah El-Yunusiyah ini lahir di Padang Panjang, lahir di tahun 1900-an Masehi. Dan dia adalah orang yang mempunyai keresahan di dalam dirinya untuk menyamakan, mengemansipasi wanita, emansipasi perempuan pada waktu itu, yang pemikiran orang Melayu pada zamannya, pada waktu itu, bahwa perempuan itu kurang ada harganya. Jadi pada lingkungan sekitar, masyarakat sekitar pada zaman Rahmah, bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting gitu. Karena ujung-ujungnya bahwa perempuan itu ke dapur lagi. Sehingga Rahmah El-Yunusiyah ini membuat sekolah, yaitu diniyah school-nya, diniyah dengan sekolah khusus perempuan. Bahkan Rahmah El-Yunusiyah ini mendapat suatu penghargaan dari Universitas Al-Azhar, karena pada waktu itu juga Universitas Al-Azhar belum mempunyai sekolah pendidikan khusus perempuan. Nah, tujuan akhir Rahmah adalah meningkatkan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat melalui pendidikan modern yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ia percaya bahwa perbaikan posisi kaum perempuan dalam masyarakat tidak diserahkan kepada pihak lain. Hal ini harus dilakukan oleh kaum perempuan sendiri. Nah, bukan pihak-pihak lain selain perempuan itu sendiri pada zaman Rahmah El-Yunusiyah ini untuk memajukan di bidang pendidikan tersebut, tetapi harus dengan perempuan itu sendiri, harus dengan kaum perempuan. Makanya Rahmah El-Yunusiyah ini membuat sekolah pendidikan khusus perempuan. Pembaharuan sistem pendidikan di antara hasil studi banding bahwa dia memandang harus melakukan modernisasi kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran umum pada institusi yang didirikannya. Dia mendirikan sekolah, teman-teman. Sekolah ini menerapkan sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan pengetahuan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara klasikal, serta memberi pelajaran keterampilan. Meski demikian, ilmu-ilmu agama tetap menjadi pelajaran pokok pada kekhususan sekolah ini. Jadi lebih ke ilmu agama, pendidikan ke bidang ilmu agama. Tetapi yang sangat disayangkan, Rahmah El-Yunusiyah ini belum menjadi tokoh pahlawan nasional, karena dia sudah berjasa di dalam bidang pendidikan Islam ini, teman-teman. Tapi kurang disorot oleh pemerintah. Mudah-mudahan ke depannya
ada perhatian dari pemerintah. Nah, analisis pemikiran lanjut. Next. Iya. Ya, analisis pemikiran pendidikannya. Menurut Rahma El Yunusya, posisinya sebagai tokoh pembaharu pendidikan Islam bagi perempuan di Minangkabau, tepatnya di Padang mungkin ya, didasarkan pada kemampuannya menciptakan pendidikan modern menurut modelnya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan kaum perempuan saat itu. Konsep pendidikannya mencakup pendidikan formal, umum, dan agama. Nah, pada waktu itu perempuan-perempuan jarang yang sekolah gitu, kurang stigma masyarakat bahwa perempuan ngapain sih sekolah gitu, pada waktu itu. Nah, menjadi keresahan bagi Rahma El Yunusya bahwa pendidikan ini penting sebagai perempuan yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, mempunyai hak-hak yang sama, yaitu pendidikan, latihan berbagai keterampilan yang produktif, dan pendidikan akhlak secara eksplisit didasarkan pada agama Islam dan secara implisit kepada adat. Pandangan Rahma ini menegaskan bahwa penyamaan kurikulum antara pelajar putra dan putri bukanlah suatu yang bijak, karena keduanya memiliki karakter dan peranan yang berbeda dalam masyarakat. Walaupun keduanya memiliki tanggung jawab yang sama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, jadi mempunyai hak dan kewajiban yang sama ini di sini nih. Walaupun pada karakteristik dan peran laki-laki dan perempuan memang berbeda.